sudah menyampaikan berbagai macam cara, berbagai macam program-program untuk menjadi Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan kota pintar seperti kota-kota yang lain. Karena beliau tadi juga sudah menyampaikan perlu banyak yang digali di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan ini merupakan peluang bagi para pengusaha, bisnismen, dan juga pemerintahan, masyarakat semuanya akan lebih pintar dengan adanya Smart City nantinya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Bapak Umi Nako ya. Selama ini beliau yang membimbing sudah ketiga kalinya. Jadi sebagian masyarakat di Kota Sampit terutama untuk rekan yang ikut pelatihan kemarin lebih jelas, lebih gamblang peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan daripada Smart City ini. Oke, terima kasih kalau tadi Bapak menyampaikan potensi-potensi yang ada di sini. Nah, perlu nanti ada masukan-masukan untuk pemerintah daerah, mungkin karena di daerah sini banyak sekali ya yang bisa digali, peluang-peluang apa yang tadi sama sungai, hutan, ya kan, pantai dan lain sebagainya. Semoga Bapak lanjutkan kira-kira peluang-peluang yang sangat bagus untuk masyarakat ini seperti daerah-daerah yang sudah maju lainnya. Baik, jadi memang untuk memajukan sebuah daerah kita perlu sarana, salah satunya adalah internet. Dan tentu listrik ya. Nah ini masih ada beberapa daerah di Kota Waringin Timur ini yang memang masih mengalami kendala di bidang infrastruktur. Oleh karena itu masukan bagi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur adalah segera untuk nomor satu adalah jaringan listrik dulu. Jaringan listrik, ya, listrik ini vital. Bagaimanapun vital ya gitu. Terus yang kedua adalah jaringan internet, Pak. Jadi dengan internet ini kan kita meskipun berada di daerah yang terpencil, daerah yang sepi, tapi kita tetap bisa melihat dunia. Nah sehingga ini tetap ditargetkan, dan kebetulan memang sudah diprogramkan baik oleh Kementerian Kominfo dari pusat maupun dari pemerintah kabupaten sendiri melalui Dinas Kominfo. Jadi nanti akan disediakan banyak tower di daerah-daerah yang sifatnya masih belum terjangkau, dan listrik juga diusahakan. Nah baru berikutnya nanti adalah sarana jalan, Pak. Jadi mengapa kok tadi nomor satu listrik, kemudian nomor dua adalah internet? Karena komunikasi harus ada dulu gitu ya. Nah baru berikutnya nanti adalah jalan raya menuju ke lokasi-lokasi yang strategis, menuju lokasi-lokasi yang banyak pemukiman. Nah kalau tiga itu sudah ada, nah berikutnya lebih gampang ya. Jadi misalnya dari daerah-daerah terpencil itu mungkin punya hasil hutan atau hasil perkebunan atau hasil makanan olahan dari warga sekitar, itu bisa dengan mudah diberitahukan kepada dunia kan gitu ya. Nah nanti bisa dikirim kemana yang memerlukan. Nah ini karena sebetulnya untuk menjadi sebuah smart city ini tidak perlu ada kota yang besar atau kota yang sudah lengkap fasilitasnya, bukan Pak, tidak seperti itu. Jadi kita bisa memperkenalkan daerah kita langsung ke internet saja. Jadi kalau zaman dulu memang ya pusat kehidupan masyarakat modern itu ada di kota besar ya. Kalau sebelum-sebelumnya ada di pinggir-pinggir sungai ya, di zaman pertanian dulu, zaman perdagangan dulu itu ada di pinggir-pinggir sungai. Tapi zaman sekarang, di manakah pusat-pusat kehidupan itu? Ada di handphone. Gitu. Jadi kita tinggal di kota besar atau kota kecil nggak penting sekarang, Pak. Yang penting ada akses, koneksi ya, dengan internet, jadi semuanya lebih mudah. Iya, jadi dengan itu makanya di beberapa daerah sudah ada, dan beberapa daerah lain kemarin masih ada beberapa laporan, ada beberapa desa yang belum terjangkau listrik, belum terjangkau internet.
Nah, ini mudah-mudahan dalam setahun ke depan sudah ada program untuk mengatasi itu, meskipun tidak bisa semuanya sekaligus ya, karena nomor satu dana nasional gitu. Kita juga habis untuk nanganin COVID COVID ya. semuanya COVID. Ya, yang penting kesehatan dulu lah. Amin, Ya. amin, Oke. amin. Kesehatan, Nah, itu kesehatan. mudah-mudahan masyarakat bisa sedikit menunggu bagi yang belum kebagian. Nah, sementara bagi pemerintah daerah, selain tadi infrastruktur yang saya sampaikan, juga sekarang begini Pak, pembangunan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ini yang selama ini mungkin kita hanya menunggu dari pemerintah. Nah, tapi juga ditunggu peran serta dari masyarakat. Misalnya, masyarakat itu merasa kesulitan dalam memproduksi olahan pangan. Berkonsultasilah ke dinas yang mengurusi itu, entah dinas koperasi, entah dinas UKM, entah dinas perdagangan, dinas perindustrian. Karena mereka memang sebetulnya bertugas membimbing warganya gitu ya. Kalau warganya tidak ada yang mengadu, tidak ada yang berkonsultasi, mungkin mereka juga bingung, wah saya mau ngapain gitu ya. Ya paling bikin program-program yang mereka bisa. Nah, kalau ini ada interaksi dengan masyarakat, maka masyarakat juga akan merasa senang karena difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Demikian juga nanti kalau nanti harus menjual bagaimana. Nah, kalau antar pemerintah misalnya dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan pemerintah Kota Yogyakarta misalnya, wah ini ada pertukaran, dari Jogja nanti mengirim apa, misalnya kalau dari Jawa kan gula Jawa gitu ya. Nah, lalu nanti dari sini mungkin ada olahan-olahan ikan gitu ya, karena mungkin ikan kering jelawat. Nah, misalnya begitu, karena di Jogja ikan itu masih impor dari daerah lain Pak. Jadi ada di sebelah pantai Parangtritis itu ada pantai Depok. Di sana itu banyak restoran jual ikan Pak. Nah, karena di pantai kita mikirnya ikan-ikan itu berasal dari pantai di situ, pantai Depok. Ternyata itu ambil dari Semarang. Bantunya ambil dari Rembang, dari Pati. Lah ini kan aneh gitu ya. Nah, mungkin ada ikan jelawat, nanti ikan lais dari sini. Wah, itu jadi apa ya? Dari sisi pemerintah daerah juga membuka diri, dari sisi warga juga berkonsultasilah dengan pemerintah daerahnya. Jadi akan ada komunikasi sehingga nanti sama-sama tahu pemerintah sudah ngerti di daerah lain seperti apa, warga juga bisa diberitahu nanti daerah-daerah yang membutuhkan itu di mana Pak. Itu termasuk rotan kan di sini rotan dibuang-buang. Nah, itu artinya dibiarkan tumbuh begitu saja, malah dimasak gitu ya. Pucuknya. Pucuknya. Umbutnya. Umbutnya. Nah, di sini mungkin nanti panggil beberapa ahli dari daerah lain. Nah, ini desain rak, desain kursi, desain apalah gitu, barang-barang seni. Mungkin bisa diekspor ke Jawa atau malah mungkin ke luar negeri, Pak. Nah, jadi ini memang kita butuh pemikir-pemikir untuk itu, dan memang ini nggak harus banyak, pemikir-pemikir itu biasanya memang sedikit, yang lain-lain melaksanakan. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya ingin Sampit ini nanti tidak sekedar menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hutan melimpah, rotan melimpah, ikan melimpah, tapi bagaimana kita juga nanti bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang berguna. Gitu. Jadi seperti di negara kita ini kan sekarang ini kebanyakan juga cuma mengekspor bahan-bahan tambang yang masih mentah ke luar negeri gitu kan Pak. Nah, kalau bisa ini kan diolah dulu, dijualnya kan jadi lebih mahal. Nah, itu kira-kira harapan kami yang mudah-mudahan mewakili juga harapan warga di Kota Waringin Timur ini, ya bagaimana kita menjadi hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih mudah. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, di Kulon Progo ya, di Provinsi DIY itu yang agak terbelakang kan Kulon Progo. Daerahnya lebih miskin daripada yang lain Pak. Tapi harapan hidupnya itu orang-orangnya umurnya panjang-panjang Pak. Angka harapan hidupnya itu hampir 90 tahun Pak. Daripada yang ada di daripada yang lain. Ya, yang lain itu paling 60, 70 ya gitu. Di Kulon Progo itu di atas 80. Nah, jadi mereka dari ukuran ekonomi daerahnya daerah miskin, tapi warganya itu meninggalnya banyak sudah tua-tua. Artinya mereka sehat. Dan bahagia. Pikirannya tentram. Iya, gitu. Jadi keberhasilan itu tidak harus selalu diukur dengan
gedung bertingkat gitu ya. Tidak, tapi dengan kebahagiaan hidup, dengan kesehatan. Luar Itu, Pak, biasa. kira-kira. Luar biasa betul. Jadi manfaatnya Smart City ini bagi masyarakat luar biasa. Iya, Ya, betul. Bapak. Iya. Jadi tidak digali berbagai macam potensi yang ada, kita bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hajat orang banyak. Betul, Luar Pak. biasa. Iya. Iya. Dan daerah dulu yang semata-mata nanti juga untuk memajukan Indonesia, karena Indonesia itu negara besar, banyak kekayaan tapi masih belum dimanfaatkan. Nah, ini nanti kita akan menuju ke sebuah negara yang besar, yang didaya secara ekonomi, secara kesejahteraan, secara kebahagiaan. Tidak perlu secara militer lah, kita cukup hidup tenang saja lah gitu ya. Kita kira-kira begitu, Pak Darmo. Banyak terima kasih Bapak Dr. Wing Wahyu Winarko ya. Nah, ini luar biasa ya pada kesempatan pagi ini telah memberikan apa yang disebut dengan Smart City, menjadikan kota sampai insya Allah nanti ke depannya kota yang pintar dan satu-satunya untuk Kalimantan Tengah yang pertama ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kita cintai ini yang mudah-mudahan semuanya ada membawa berkah, kemajuan masyarakat. Jadi masyarakat dengan adanya mendengarkan ini bisa menggali, oh ternyata masih banyak potensi-potensi, ada peluang di sana. Betul. Ya, terima kasih Pak Darmo. Banyak terima kasih, semoga Bapak Dr. Wing Wahyu Winarko matur nuwun sudah bisa hadir di studio Bas FM walaupun sangat sederhana ini, mudah-mudahan bisa berkesan. Terima kasih. Yang penting suaranya bisa didengarkan oleh masyarakat Seluruh warga. banyak terima Sampai kasih. ketemu bulan depan lagi. Insya Allah bisa live lagi. Iya, siap. Selalu siap. Terima kasih.